perkenalkan, namaku Aura Virginia Sandrika Satriama dengan akhiran NIM 643. Halo, saya Lulu Afifuni Ama dengan akhiran NIM 2053. Nah, dan saya Randi Bayu Andino dengan akhiran NIM 2132. Halo, perkenalkan nama saya Suryaningsih dengan akhiran NIM 102 dari kelompok 10. Jadi, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian belajar mandiri, ciri-ciri belajar mandiri, langkah belajar mandiri, landasan belajar mandiri, dan contoh penerapan pembelajaran mandiri. Simak videonya sebagai berikut ya. Baiklah teman-teman, sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan belajar mandiri. Pengertian belajar mandiri menurut para ahli. Yang pertama ada Haris Majiman pada tahun 2011 halaman 1. Belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai kompleks guna mengatasi suatu masalah dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Penetapan kompetensi sebagai tujuan belajar dan cara pencapaiannya, baik penetapan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar, cara belajar, sumber belajar, maupun evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pembelajaran sendiri. Selanjutnya, menurut Umar Tirta Raharja dan Lasulo pada tahun 2005 halaman 50, bahwa belajar mandiri merupakan aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri dan disertai rasa tanggung jawab dari diri pembelajaran. Sedangkan menurut Yamin pada tahun 2010 halaman 115 bahwa belajar mandiri adalah cara belajar aktif dan partisipatif untuk mengembangkan diri masing-masing individu yang tidak terkait dengan kehadiran guru, dosen, pertemuan tatap muka di kelas, dan kehadiran teman di sekolah. Berdasarkan beberapa pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar mandiri merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk belajar mandiri yang terdiri dari komponen sikap yang berinisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan orang lain yang dapat merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasikan sumber pembelajaran, memilih dan melaksanakan strategi pembelajarannya sesuai, dan mengevaluasi tujuan pembelajarannya. Setelah mengetahui tentang pengertian belajar mandiri, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori belajar mandiri itu apa saja. Simak videonya ya. Landasan teori dasar yang pertama yakni konstruktivisme. Teori ini menerangkan atau menjelaskan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Dalam pembelajaran mandiri akan membangun pemahaman yang mendalam tentang pembelajaran melalui pengalaman dan refleksi yang dialami. Lalu yang kedua ada kognitivisme. Dalam teori ini fokus pada proses mental dan belajar seperti perhatian, lingkungan, dan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran mandiri perlu pengembangan strategi yang khusus untuk mengembangkan kognitivisme ini agar mencapai tujuan belajar yang sempurna. Lalu yang ketiga ada humanisme. Dalam teori ini menerangkan pentingnya motivasi atau motivasi intrinsik dalam diri sendiri dan kebutuhan individu dalam belajar. Dalam belajar mandiri memiliki motivasi yang kuat harus diperlukan karena agar kita bisa tercapai tujuannya di saat belajar mandiri. Lalu ada behaviorisme. Dalam teori ini lebih menekankan pembelajaran yang teramati atau lebih terstruktur. Dalam belajar mandiri banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu ada mengembangkan keterampilan berpikir dan belajar yang kritis, karena di belajar mandiri ini kita bisa memilih belajar apa saja yang kita inginkan dan lebih fokus pastinya. Lalu ada peningkatan kreativitas. Pembelajaran bebas
bereksplorasi. Siswa bebas atau dibebaskan dari belajar mandiri ini mengeksplorasi pembelajaran yang mereka inginkan sehingga lebih dapat fokus dan lebih dapat tercapai tujuannya. Nah, di sini saya akan menerangkan kekurangan dan kelebihan belajar mandiri. Yang pertama, kelebihan dalam belajar mandiri ya. Yang pertama yaitu tidak ada tekanan. Dalam belajar mandiri, Anda tidak merasa tertekan oleh kecepatan atau standar orang lain. Nah, Anda dapat fokus pada pemahaman materi dengan cara Anda sendiri tanpa tekanan dari guru atau teman sebaya. Nah, yang kedua, bisa mengatur jadwal Anda sendiri. Belajar mandiri memungkinkan fleksibilitas dalam belajar mandiri, memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan waktu belajar. Anda bisa menyesuaikan jadwal belajar dengan ritme harian, pekerjaan, atau komitmen lainnya sehingga lebih efisien dan produktif. Yang ketiga, kurangnya gangguan. Nah, dengan belajar mandiri, Anda bisa memilih lingkungan belajar yang tenang, yang sesuai dengan preferensi Anda, meminimkan gangguan seperti suara ramai, interupsi, atau distraksi dari orang lain. Nah, yang keempat, yaitu cocok untuk gaya belajar yang berbeda. Nah, setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Belajar mandiri memungkinkan Anda menggunakan metode yang paling efektif untuk diri Anda sendiri, baik itu melalui video, buku, ataupun praktek langsung. Yang selanjutnya ada aksesibilitas. Nah, materi belajar mandiri seringkali tersedia secara online atau dalam bentuk digital, sehingga mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Ini sangat membantu bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Nah, selanjutnya yang keenam, meningkatkan retensi. Dengan belajar mandiri, Anda bisa mengulang materi sebanyak yang diperlukan sampai benar-benar memahami. Nah, proses ini membantu meningkatkan daya ingat dan pemahaman jangka panjang karena Anda belajar dengan kecepatan dan cara yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan dari belajar mandiri ya. Yang pertama, tidak mengetahui apa yang harus dipelajari. Nah, tanpa bimbingan atau arahan, pelajar mandiri sering kesulitan menentukan materi atau topik mana yang relevan dan penting untuk dipelajari. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan waktu karena fokus pada hal-hal yang kurang prioritas. Nah, yang kedua ada kekurangan waktu. Nah, kekurangan waktu di sini, belajar mandiri membutuhkan disiplin tinggi dan manajemen waktu yang baik. Namun, dengan jadwal yang padat atau kurangnya keterampilan mengatur waktu, belajar mandiri bisa menjadi tidak efektif karena kurangnya alokasi waktu yang cukup. Nah, yang ketiga ada kurangnya motivasi dan minat diri. Belajar tanpa pendamping seringkali membuat pelajar kehilangan motivasi, terutama jika mereka tidak melihat hasil instan atau merasa tugasnya terlalu berat. Minat yang rendah terhadap materi juga menjadi kendala utama dalam mempertahankan konsistensi. Yang keempat, terlalu banyak pilihan. Nah, ketersediaan banyak sumber belajar seperti buku, artikel, ataupun video online bisa membuat pelajar bingung memilih mana yang harus digunakan. Kebingungan ini dapat membuat pembelajaran tidak fokus dan kurang terarah. Nah, yang selanjutnya ada yang nomor 5 ya, tersedia jalan keluar yang mudah. Dengan banyaknya sumber seperti ringkasan, jawaban instan, atau aplikasi bantuan belajar, pelajar mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas tanpa mempelajari atau mendalami materi. Hal ini mengurangi pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir kritis. Nah, yang terakhir ada kurangnya umpan balik. Nah, dalam belajar mandiri, sulit bagi pelajar untuk mengetahui apakah mereka benar atau salah dalam memahami materi. Tanpa umpan balik yang konstruktif, mereka bisa terus melakukan kesalahan yang sama atau merasa ragu terhadap kemampuan mereka sendiri. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penerapan konsep belajar mandiri dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ada pemilihan bahan bacaan. Nah, siswa dapat diberikan kebebasan memilih teks atau bacaan yang sesuai dengan minat mereka. Hal ini akan mendorong rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran dan meningkatkan motivasi membaca. Nah, yang kedua ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat diberikan proyek individu seperti menulis cerita pendek,
esai, ataupun artikel. Nah, mereka akan bertanggung jawab atas riset, penyusunan, hingga penyelesaian proyek tersebut. Nah, yang ketiga ada belajar melalui platform digital. Nah, siswa dapat diarahkan untuk menggunakan sumber daya online seperti artikel, video, ataupun modul interaktif yang mendukung pemahaman mereka terhadap topik-topik bahasa, sastra, dan kebudayaan. Nah, yang selanjutnya nomor 4 yaitu pembelajaran berbasis portofolio. Nah, di sini siswa diminta untuk membuat portofolio tulisan yang mencerminkan perkembangan kemampuan mereka dari waktu ke waktu. Ini dapat memotivasi mereka untuk terus memperbaiki kualitas tulisan. Nah, yang nomor 5 ada pembelajaran berbasis evaluasi diri. Nah, siswa dilibatkan dalam evaluasi proses dan hasil belajar mereka sendiri. Mereka bisa melakukan refleksi tentang kekuatan dan kelemahan dalam menulis, membaca, dan keterampilan. Dengan menerapkan metode belajar mandiri, siswa tidak hanya memahami materi bahasa Indonesia secara lebih mendalam, tetapi juga membangun keterampilan belajar. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam belajar mandiri. Yang pertama itu ada bersiap untuk belajar. Tanda-tanda kesiapan untuk pembelajaran mandiri meliputi menjadi mandiri, terorganisasi, disiplin diri, mampu menjadi mandiri, lalu ada berkomunikasi secara efektif, kemampuan untuk menerima umpan balik yang membangun, dan terlibat dalam evaluasi diri dan refleksi diri. Lalu yang kedua ada menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran mandiri, kita harus melakukan yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Komunikasi tujuan pembelajaran antara siswa dan guru ini tuh sangatlah penting. Penting juga untuk mengetahui dan mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan pembelajaran antara siswa dan guru, yaitu juga disebut juga sebagai kontrak pembelajaran. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi sumber belajar. Siswa itu perlu memahami sumber belajar mereka untuk kebutuhan mereka sebagai pelajar yang belajar secara mandiri. Jadi sebelum mereka itu memulai pelajaran secara mandiri, mereka itu harus mencari yang namanya itu adalah sumber belajar. Sumber belajar itu bisa berupa buku, ataupun website, atau yang lain-lain. Yang keempat yaitu memilih dan menetapkan strategi belajar. Siswa itu harus menentukan strategi atau konsep yang akan mereka gunakan sebagai acuan untuk mereka belajar secara mandiri. Dan yang kelima yaitu mengevaluasi hasil belajar. Agar siswa berhasil dalam pembelajaran mandiri, mereka harus mampu melakukan refleksi diri dan evaluasi diri terhadap tujuan pembelajaran dan kemajuan mereka dalam suatu unit pembelajaran. Belajar mandiri juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan belajar. Yang kedua, mandiri dalam mengidentifikasi sumber belajar. Yang ketiga, mandiri dalam mengatur waktu dan tempat belajar. Yang keempat, mandiri dalam mengatur tempo belajar. Dan yang kelima, mandiri dalam menilai hasil belajar. Dan sebagai mahasiswa ataupun sebagai pelajar, kita perlu tahu apa sih sifat yang harus diterapkan agar belajar mandiri kita itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama itu ada inisiatif. Yang kedua ada memiliki tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga efektif dan kreatif mencari sumber belajar. Dan yang keempat yaitu sadar siapa dirinya yang sebenarnya. Selanjutnya di sini adalah contoh penerapan dari membaca dan mencatat saat belajar mandiri. Membaca dan mencatat saat belajar mandiri dapat membantu untuk tetap fokus, berpikir kritis, dan mengingat gagasan utama dari bacaan yang telah dibaca. Dan di sini kita ada beberapa tips untuk melakukan membaca dan mencatat saat belajar mandiri. Yang pertama, kelompokkan informasi yang serupa ke dalam kategori yang mudah diingat. Lalu yang kedua, kita bisa menulis ulang konsep kunci. Nah, diharapkan tuh kita menggunakan Belajar banyak kata-kata mandiri dengan membaca untuk bisa menulis dimulai ulang konsep dari kuncinya. menentukan tujuan Lalu yang belajar. ketiga, Kalian tuliskan bisa pertanyaan memilih yang buku membuat kita atau bertanya materi yang tentang relevan materi tersebut dengan materi yang untuk ingin membantu kalian mengingat kuasai. ide utama Belajar dari mandiri materi yang dengan cara dipelajari. membaca Yang keempat, bisa dengan membaca buat aktif, ringkasan singkat yaitu dari tidak hanya cerita menyerap tersebut. informasi secara Yang pasif, kelima, menarik tetapi juga kesimpulan dari memahami, apa yang telah dibaca. menganalisis,
dan memproses Lalu, materi yang selain telah itu kita juga dipelajari. bisa Selanjutnya, mencoba strategi kalian bisa juga menggarisbawahi mencatat atau poin-poin yang membaca dianggap penting. belajar mandiri lainnya. Selain itu, Seperti kalian juga kita bisa harus menghubungkan dengan menggarisbawahi hal yang pengetahuan penting, yang sudah membuat dimiliki mind map, sebelumnya. memperbanyak latihan Hal ini soal, akan membantu melakukan kalian case dalam study, memperkuat dan pemahaman. melakukan Setelah brainstorming. membaca, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah didapat Sambil dan dibaca lu. dipelajari. Digarisin lu. Oke. Tidak ada sini. Gak apa deh, yang mana aja. Sambil dibaca. Digarisin lu. Oke. Tidak ada sini. Gak apa deh, yang mana aja. Lu. Belajar mandiri menggunakan video pembelajaran menjadi salah satu metode efektif dalam meningkatkan pemahaman secara fleksibel. Video pembelajaran memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Dengan akses ke berbagai platform online, siswa dapat memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan, mulai dari tutorial hingga penjelasan mendalam tentang suatu topik. Contoh selanjutnya tentang penerapan pembelajaran mandiri, yakni tentang belajar melalui audio atau perekaman suara. Contohnya di saat pembelajaran di kelas, saat guru menjelaskan atau menerangkan materi, agar kita tidak ketinggalan materinya, kita bisa merekam suara penjelasan guru tersebut, lalu kita bisa review sampai rumah. Kita bisa mencatat ulang dan mengembangkan lagi tentang penjelasan-penjelasan yang sudah diterangkan oleh guru, sehingga kita dapat tahu atau lebih memahami lagi tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari di sekolah. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Bagi saya sebagai mahasiswa, belajar mandiri dapat memberikan pengetahuan lebih mendalam. Dalam belajar mandiri dapat mengatur jadwal asal itu sendiri tanpa ada paksaan, sehingga selama belajar itu dapat lebih bersemangat dan dapat lebih mengambil pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Delia Rara Nabila. Setelah belajar mandiri, saya merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pembelajaran saya sendiri. Kemudian, belajar mandiri memungkinkan saya mengatur waktu belajar sesuai dengan ritme hidup saya. Saya bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Selain itu, dengan belajar mandiri, saya bisa menggali topik yang benar-benar saya minati secara lebih mendalam dan menyeluruh. Dan juga, belajar mandiri mendorong saya untuk berpikir kreatif dan mencari solusi atas masalah yang saya hadapi. Menurut kelompok kami, belajar mandiri itu bisa dapat membuat seorang menjadi lebih mandiri untuk mencari materi, lalu lebih mandiri untuk belajar, dan lebih mandiri untuk mengerti apa yang belum dimengerti saat pelajaran berlangsung. Belajar mandiri ini bisa kita lakukan saat kita belum mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru. Menurut saya, belajar mandiri akan efektif jika sudah dipersiapkan dari awal, mulai dari tujuan belajar, materi apa yang akan dipelajari, bentuk belajarnya seperti apa, dan berapa lama durasi belajar yang akan dilakukan. Belajar mandiri adalah metode belajar yang paling banyak digunakan oleh pelajar, khususnya bagi para mahasiswa. Nah, menurut saya belajar mandiri bisa sangat efektif jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Keuntungannya adalah meningkatkan keterampilan pengelolaan waktu, disiplin, dan kemampuan problem solving. Dengan belajar mandiri, seseorang dapat menyesuaikan materi dengan kecepatan dan gaya belajarnya sendiri. Namun tantangannya adalah kurangnya bimbingan langsung dan potensi mudah terganggu atau kehilangan motivasi. Nah, oleh karena itu, kunci keberhasilan belajar mandiri adalah konsistensi, organisasi, dan kemampuan untuk mencari sumber belajar yang tepat. Belajar mandiri ini adalah sistem pembelajaran yang efektif karena kita bisa memilih pelajaran apa yang ingin kita pelajari dan durasinya itu berapa lama, serta materi apa yang kita pelajari itu bebas tanpa ada ketentuan tertentu. Jadi menurut saya belajar mandiri ini efektif jika dipelajari dengan tepat dan metode yang tepat juga. Serta jika nanti kita tidak paham ataupun tidak mengerti, kita bisa tanyakan kepada guru ataupun teman yang kita kenal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
mungkin ada beberapa hambatan yang dapat ditimbulkan dari belajar mandiri ini. Yang pertama mungkin adanya ketidakmengertian antara siswa. Lalu yang kedua ada siswa susah untuk mencari materi sendiri. Lalu yang ketiga siswa susah untuk mencari buku ajar. Namun tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi dengan kita perlu tahu dulu apa sih itu belajar mandiri, lalu tipe-tipe apa saja yang harus diterapkan, lalu sifat-sifat siswa seperti apa yang harus diterapkan untuk belajar mandiri ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.